Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ayu Soleha dengan NPM 2141174 dari kelas Manajemen 21 Gabungan. Di sini saya akan menjelaskan materi terkait perencanaan kampanye untuk media digital. Dan apa sih perencanaan kampanye untuk media digital itu? Yaitu melibatkan berbagai aspek termasuk pemilihan saluran digital, manajemen konten, dan pengukuran kinerja kampanye. Perencanaan kampanye media sosial yaitu meliputi pemahaman karakteristik media digital, identifikasi audiens, dan penetapan tujuan kampanye yang spesifik. Selanjutnya, karakteristik media digital. Karakteristik media digital mengacu pada atribut atau sifat-sifat khusus dari bentuk komunikasi atau konten yang disampaikan melalui sebuah platform digital. Berikut ada beberapa karakteristik utama dari media digital. Yang pertama, interaktif. Media digital memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan konten atau platform baik melalui tombol formulir atau elemen interaktif lainnya. Pengguna dapat berpartisipasi dalam proses konsumsi dan produksi konten. Selanjutnya, multimedia. Media digital memungkinkan integrasi dan penyajian berbagai jenis media, termasuk teks, gambar, audio, video, animasi, dan interaktivitas. Hal ini memungkinkan pengalaman yang lebih kaya dan mendalam bagi pengguna. Dan selanjutnya yaitu measurable atau terukur. Dengan menggunakan alat analitik dan statistik, aktivitas dan respon pengguna terhadap media digital dapat diukur dengan akurasi. Misalnya, jumlah pengunjung, tingkat interaksi, waktu tunda, dan lain-lain dapat dilacak dan dievaluasi. Dan yang terakhir, dapat disimpan dan diperbarui kembali, atau yang disebut dengan achievable and reachable. Konten digital dapat disimpan dan diarsipkan dan digunakan kembali dengan mudah tanpa memerlukan reproduksi fisik. Hal ini memfasilitasi akses ulang terhadap informasi yang telah disampaikan. Penjelasan karakteristik selanjutnya yaitu personalisasi dan targeting. Media digital memungkinkan untuk menyajikan konten yang sesuai dalam perilaku pengguna. Dengan menggunakan data pengguna, konten dapat diadaptasi untuk mencocokkan konten jenis mereka, mudah dibagikan dan disebarkan. Konten digital dapat dengan mudah dibagikan atau disebarluaskan melalui berbagai platform sosial, email, atau saluran komunikasi digital lainnya. Hal ini memungkinkan konten untuk menyebar dengan cepat di seluruh jaringan online. Selanjutnya, mengintegrasikan teknologi teknik terkini. Media digital dapat memanfaatkan teknologi terbaru seperti kecerdasan buatan, kecerdasan data, atau teknologi canggih lainnya untuk meningkatkan kualitas dan relevansi konten. Dan ada rentan terhadap perubahan dan evaluasi cepat. Media digital beroperasi dalam lingkungan teknologi yang terus berubah. Inovasi baru dan perubahan teknologi itu dapat mempengaruhi bagaimana konten digital disampaikan dan dikonsumsi. Yang terakhir, ada rentang waktu timeless and timely, atau konten digital dapat menjadi ajak, artinya dapat tetap relevan dan berguna untuk jangka waktu yang lama, namun dapat merespon dengan cepat terhadap peristiwa atau tren saat ini. Selanjutnya, menyusun tujuan dan mencari komunikasi pemasaran interaktif. Pendefinisian tujuan. Tentukan tujuan yang ingin dicapai melalui kampanye digital dan tentukan pesan utama yang ingin disampaikan. Selanjutnya, penelitian target audiens. Kenali audiens target dan pelajari preferensi, kebutuhan, dan perilaku mereka untuk mengoptimalkan efektivitas. Ada arsitektur storytelling, yaitu rangkai pesan-pesan penting dan cerita yang menarik untuk mengkomunikasikan nilai produk atau layanan dengan jelas. Selanjutnya, tahap kedua yaitu pemahaman atau wawasan yang diperoleh dari hasil kampanye pemasaran yang telah dilakukan. Yang pertama, analisis data dengan mengevaluasi hasil kampanye sebelumnya, lalu dianalisis data dengan seksama untuk mendapatkan wawasan yang berguna dalam perencanaan. Dan yang kedua, feedback pelanggan. Dengarkan
masukan dari umpan balik dari pelanggan untuk memahami kekuatan dan kelemahan kampanye sebelumnya dan melakukan perbaikan yang sesuai. Dan yang ketiga ada pelacakan kinerja. Lacak dan ukur kinerja kampanye dengan menggunakan metrik yang relevan seperti klik, tayangan, konversi, dan tingkat interaksi pengguna. Dan yang tahap ketiga ada segmentasi dan target. Dalam segmentasi dan target, yang pertama menganalisis pasar. Lakukan analisis pasar untuk mengidentifikasi segmen yang memiliki kebutuhan, karakteristik, dan perilaku konsumen serupa. Dan yang kedua, penentuan segmen target. Dengan pilih segmen target yang paling cocok dengan produk atau layanan Anda dan fasilitas penjangkauan mereka dengan pesan yang relevan. Ketiga, ada penyusunan persona, yaitu buat gambaran detail dari segmen target, termasuk demografi, preferensi, sifat, dan tantangan yang akan mereka hadapi. Dan tahap yang keempat ada penawaran, pengembangan pesan, dan kreatif, yaitu ada penawaran yang menarik, rancang penawaran produk dan layanan yang menarik, dan memberikan keuntungan yang meyakinkan bagi segmen target. Selanjutnya, pengembangan pesan tersegmentasi, yaitu buat pesan-pesan yang relevan dan menarik untuk setiap segmen target dengan berfokus pada kebutuhan apa keinginan dari mereka. Dan selanjutnya ada desain kreatif, yaitu gambarkan kreativitas melalui desain visual yang menarik untuk mempertegas pesan dan membedakan diri dari pesaing. Dan yang tahap kelima, alokasi keuangan dan pemilihan pemilihan bauran pemasaran digital, yaitu ada rencana anggaran. Tetapkan alokasi anggaran yang tepat untuk masing-masing taktik pemasaran digital yang akan digunakan dalam kampanye. Lalu ada bauran pemasaran digital. Pilih kombinasi yang tepat dari taktik-taktik pemasaran digital seperti search engine optimization, PPC, sosial media, konten, email, dan lainnya. Dan ada pelacakan ROI, yaitu pantau pengeluaran dan hasil kampanye secara terus-menerus untuk memastikan tingkat pengembalian investasi yang optimal. Tahap keenam yaitu ada integrasi ke seluruh jadwal, media, dan rencana. Dan yang pertama ada pelaksanaan taktik pemasaran digital, yaitu laksanakan taktik-taktik pemasaran digital yang telah ditentukan dengan menjalankan kampanye di berbagai platform digital. Dan yang kedua, koordinasikan dengan jadwal media lainnya, dan integrasikan kampanye digital dengan jadwal media offline atau lainnya untuk memaksimalkan efektivitas dan dampaknya. Dan yang ketiga, pemantauan dan pengoptimalan dengan memonitor dan lakukan perubahan atau penyesuaian yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja kampanye secara keseluruhan. Baik, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.